Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama sekali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, anak bapak semuanya, terlebih dahulu silakan anak bapak persiapkan buku agama dan alat tulisnya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam, yaitu tentang adab berbicara yang baik. Untuk hari ini kita akan belajar yang poin B, yaitu tentang sopan dan santun. Terlebih dahulu kita mulai pembelajaran kita ini dengan membaca doa. Silakan semuanya sama-sama diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik, anak bapak semuanya, untuk hari ini kita akan belajar tentang sopan dan santun. Anak bapak semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwasanya kita harus berbicara yang baik dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, supaya orang yang di sekitar kita senang melihat kita dan Allah pun sayang kepada kita. Kita akan lihat sopan itu adalah perilaku menghormati orang lain. Berarti kita harus menghormati. Kalau orang mengatakan anak ini sopan, begitu, berarti orang itu beranggapan kalau kita bisa menghormati orang lain. Itu adalah sopan. Dengan orang yang lebih tua yang harus kita hormati, dan yang lebih kecil kita sayangi. Kita punya kakak, kita hormati dia, kita jadikan dia memang kakak kita, abang kita. Kita punya adik, memang kita jadikan dia adik kita, kita sayangi dia, ya. Jangan dijadikan seperti pergaulan kita dengan teman-teman kita. Memang kalau dia adik kita, kita jadikan dia sebagai adik, kita sayangi. Nah, anak bapak semuanya, kita lihat ini adalah beberapa contoh perilaku sopan, ya, terhadap orang lain. Yang pertama adalah menghormati yang lebih tua. Ada orang yang lebih tua dari kita, kita panggil abang, kakak, bapak, ibu, nenek, kakek. Nah, sesuai dengan umurnya, berapa usianya. Kalau sudah tua kelihatan, oh ini pasti bapak ini pasti ibu. Manggil bapak. Nah, bapak mau kemana? Umpamanya ada orang. Kalau kita mau bertanya, maaf pak, mau bertanya, harus kita hormati dia, supaya nanti dia tidak marah kepada kita. Atau umpamanya abang kita, abang, tolong dong bang. Nah, begitu, ya. Jangan dijadikan dia seperti teman. Contohnya, ini contoh ya. Dia panggil nama seperti begini, umpamanya namanya si Ilman. Ilman, ambilkan itu dong. Tidak boleh, ya. Padahal dia abang kita, harus panggil abang. Bang Ilman, tolong dong diambilkan, gak nyampe gitu. Itu adalah kalau kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Yang kedua adalah mendengarkan dengan baik jika dinasihati orang tua. Nah, ini yang sering kita lakukan di rumah. Bila dinasihati orang tua kita harus dengarkan. Jangan sampai didengarkan saja, dilakukan juga nasihatnya. Umpamanya, anak bapak nanti makan ya, makan siang jangan lupa. Ya bu, sampai siang tidak jadi makan siang. Nah, itu artinya cuma mendengarkan saja, tidak dilakukan. Harus dilakukan, ya.
Bila dinasihati orang tua, didengarkan. Jangan langsung dijawab, bukan saya Pak, bukan saya, bukan saya. Didengarkan dulu sampai orang tua kita selesai, baru nanti kita jawab kalau sudah ada kesempatan. Baik Ibu, itu bukan saya Ibu, Bapak, gitu. Mama, Papa, gitu ya. Yang ketiga, berbicara dengan bahasa yang baik kepada orang lain, baik yang lebih tua ataupun yang lebih muda, ya. Jangan suka membentak-bentak, jangan suka suaranya keras-keras dimanapun kita berada. Biarpun itu di rumah, ya, umpamanya di rumah kita suara kita kencang-kencang sekali, nanti pasti keluar nanti akan seperti itu. Kita harus membiasakan suara yang pelan, baik, sopan dan santun, lembut juga. Tidak boleh membentak orang tua. Anak bapak yang sering membentak orang tua, ingat nanti Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, ya. Api neraka, masuk dalam api neraka. Dan pastinya nanti kita hidup di dunia ini tidak akan apa? Tidak akan bahagia, ya. Itu adalah termasuk anak yang durhaka tuh. Ada contohnya di Pantai Air Manis. Apa tuh? Malin Kundang. Tidak berkata-kata kotor, kasar dan sombong. Ini yang harus kita hindari, ya. Bila berjalan di depan orang tua atau guru atau orang yang lebih tua dari kita atau di depan orang-orang yang banyak, kita lewat dengan permisi. Bila ada orang yang sedang duduk-duduk di tepi jalan atau sedang duduk di rumah, kita melewat, bilanglah dulu permisi atau bikin tangannya seperti ini, merunduk. Permisi Bapak, mau lewat. Permisi Ibu, mau lewat. Izin Pak, izin Bu, Abang, Kakak. Bilanglah permisi, ya, kan gak salah. Malahan orang semakin senang melihat kita, dapat pahala juga. Daripada kita lari langsung. Kalau lari nanti orang terkejut melihat langsung, kan ini anak siapa gitu, ya. Jadi kita harus bilang permisi. Terus menerima sesuatu itu harus dengan tangan kanan. Orang mengasihi kepada kita diterima dengan tangan kanan. Kita memberikan kepada orang lain diberikan dengan tangan kanan. Jangan sekali-kali menerima dengan tangan kiri. Karena tangan kiri ini gunanya untuk alat kebersihan, ya. Jangan sekali-kali. Tangan kiri itu untuk alat kebersihan, ya. Karena ini tangan kanan untuk menerima sesuatu dari orang lain atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Contoh ini, ya, dengan tangan kanan. Selanjutnya, tidak meludah di sembarangan tempat. Ini juga yang sering, karena nanti orang mengira bahwa kita itu melecehkan dia, ya, menghinakan dia. Kita meludahlah, lihat dulu kiri kanan ada orang, kalau nggak ada baru meludah. Dan lihat tempatnya di mana, jangan di sembarangan lantai. Nanti orang marah kepada kita. Dan tidak menyela pembicaraan orang lain. Jika ada orang yang lagi berbicara seperti Panwar ini, Panwar bicara. Jadi di tengah pembicaraan Panwar, Pak, jangan. Ditunggu dulu sampai pembicaraan orang lain tersebut selesai, baru nanti kita berbicara. Kita dengarkan dulu, jangan suka menyela, memotong. Nah, itu yang nama apa semuanya? Itu adalah tentang sopan, ya, sopan. Ya, sopan itu tadi adalah apa tadi, nak? Sopan, perilaku menghormati orang lain. Dan yang kedua adalah santun. Kalau santun itu berkata lemah lembut serta bertingkah laku baik. Arti perkataan kita, ya, suka menolong dan menaruh belas kasihan kepada orang lain. Santun itu mencakup dua hal. Dia bisa berbentuk ucapan, santun itu juga bisa berbentuk dalam perbuatan. Santun ada dua macam, bisa ucapan dan bisa perbuatan, ya. Kita lihat contoh perilaku orang yang santun itu adalah. Yang pertama, apakah nanti kita sudah termasuk kepada orang yang sopan dan santun ini? Mematuhi dan melaksanakan perintah yang diberikan guru, ya. Perintah orang tua harus kita laksanakan. Tidak mungkin ada yang tidak
tidak baik yang disuruh orang tua kita itu, yang disuruh guru kita itu, pasti semuanya yang baik, kebaikan untuk kita. Kita laksanakan. Berbicara dengan baik kepada siapapun. Nah, ini berbentuk ucapan. Kepada siapapun, baik orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal, kita harus berusaha berbicara yang baik. Ya, yang lemah lembut dan sopan. Terus mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru, orang lain, orang tua. Bila bertemu dimanapun kita berada, kita harus mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Anwar. Assalamualaikum Mama, Papa. Assalamualaikum Abang. Assalamualaikum Ibrahim. Contohnya teman kita Ibrahim, ya, dimanapun kita berada, supaya kita termasuk anak yang santun, ya. Karena salam itu adalah mendoakan kita dan orang yang menjawab salam kita supaya sama-sama selamat, ya. Membantu orang lain yang sedang kesulitan. Jika ada teman kita, orang tua kita terlalu banyak pekerjaan yang dikerjakan, jika nampaknya kelihatannya orang itu butuh bantuan, kita bantu. Bisa membantu itu dengan tenaga, bisa dengan materi. Kita tidak ada waktu untuk membantu dengan tenaga, kita kasih materi, kita kasih makan, atau kita kasih yang lain, kita kasih baju, boleh yang lain. Bersikap ramah, senyum dan menyapa ketika bertemu dengan orang yang kita kenal. Jika bertemu dengan orang yang kita kenal, nah kita harus sapa dia. Contoh, ketemu dengan Pak Anwar di jalan. Assalamualaikum Pak Anwar. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dengan muka ataupun wajah yang senyumnya, yang bahagia gini, senyum. Assalamualaikum Pak Anwar. Senyum. Jangan Assalamualaikum Pak Anwar. Tidak boleh, ya. Itu namanya marah. Kita harus memperlihatkan bahwa kita menyapa dengan wajah yang gembira, senyum, ramah, dan sopan santun. Seterusnya saling menghormati. Saling menghormati itu tadi, yang tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi. Sudah dua. Yang terakhir, yang ketiga adalah manfaatnya kalau kita berperilaku sopan dan santun. Apa sih manfaatnya kepada kita kalau kita itu sopan dan santun dalam berbicara ataupun tingkah laku? Yang pertama adalah tentunya kita nanti akan disayang Allah. Orang yang disayang Allah itu pastinya akan masuk surga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akan disayang orang tua. Yakin anak bapak, kalau anak bapak nanti berperilaku sopan santun, akan disayang orang tua atau tidak? Ya, betul, akan disayang orang tua, pasti itu akan disayang orang tua. Yang ketiga adalah menjadi anak yang baik, sudah pasti. Dan yang keempat, dihargai dan dihormati orang lain. Orang lain itu nanti akan menghargai kita. Oh iya, itu anaknya sopan santun, memang bagus, gitu. Yang seterusnya adalah dapat memupuk rasa persaudaraan dan persahabatan. Tentunya kita punya banyak sahabat, banyak teman, banyak tetangga, banyak famili, dan tambah banyak keluarga kita. Karena kita termasuk anak yang sopan santun. Terus menjaga hubungan baik dengan orang yang ada di sekitar kita. Sama dengan yang tadi, ya. Kalau di rumah tetangga-tetangga kita, kalau di surga lah teman-teman kita. Kalau kita tentu anak yang baik, sangat banyak teman yang mau berteman dengan kita, ya. Yang terakhir adalah dapat menghindari perselisihan. Artinya kalau kita selalu berbuat baik, tidak akan ada, ya, tidak akan ada orang yang membenci kita, malahan orang suka kepada kita karena kita salah satu anak yang sopan, santun, dan baik. Nah, itu adalah manfaatnya kalau kita memiliki sifat yang sopan santun. Anak bapak semuanya, kita harus memulai sikap sopan santun ini mulai dari kapan? Mulai dari kita kecil. Bila sekarang kita mengingat, oh saya masih sering suara-suara keras sama orang tua, kita ubah dari sekarang. Saya masih sering membentak-bentak orang tua saya, kita ubah dari sekarang. Saya masih sering
ini tidak mau membantu orang lain, kita ubah dari sekarang. Karena semuanya itu bisa dirubah dari kecil, ya. Dari kecil nanti bisa dirubah. Sampai besar nanti sudah terbiasa. Anak Bapak semuanya, itulah pembelajaran kita hari ini tentang adab berbicara dan sopan santun. Nah, anak Bapak, untuk hari ini tugasnya adalah tamrin 1 bab yang kelima, ya, tentang adab berbicara. Tamrin 1 bab yang kelima tentang adab berbicara, yaitu nanti kalau sudah selesai, silakan anak Bapak kirim di classroom, ya, dipoto, dikirim di classroom. Ditulis yang tamrin 1 saja, tamrin 1 saja, 1 sampai 10. Nanti kalau sudah selesai silahkan dikirim di classroom. Nah, anak Bapak semuanya, kita tutup untuk hari ini. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.